senang sekali hari ini saya Sekar bisa menyapa dan menemani lagi Sobat WTV dimanapun berada. Tentunya di program Let's Talk yang nantinya akan memberi pembahasan dan juga informasi terkait isu-isu yang sedang terjadi di masa-masa ini. Dan hari ini tentunya Sekar tidak sendirian karena hari ini kita akan membahas topik yang sempat menjadi perbincangan publik begitu ya, tentang isu lingkungan yang ada di Indonesia terutama, dan kita juga sudah kehadiran narasumber yang nantinya juga akan memberikan informasi dan juga edukasi kepada kita semua terkait isu tersebut. Hari ini saya sudah bersama dengan Profesor Sukoso. Selamat pagi, Prof. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah saya baik. Oke, Prof. Hari ini kan kita akan membahas tentang ikan sapu-sapu, ya, yang sempat menjadi polemik gitu ya, yang sempat menjadi perbincangan publik. Ada yang bilang katanya ikan sapu-sapu ini mengancam ekosistem perairan di Indonesia. Ada yang bilang ikan sapu-sapu ini berbahaya untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya sebenarnya ikan sapu-sapu ini asalnya dari mana dan sebenarnya bagaimana sih, Prof, ikan ini? Iya, ini kan jenis ikan ornamental ya. Banyak kita lihat di di akuarium kita gitu. Dia datang dari luar sebenarnya. Jadi kalau nggak salah dia datangnya itu dari Amerika Latin. Ya. Didatangkan ke Indonesia ya sebagai hobiis tentu. Kita sendiri sebagai orang biasa aja kadang melihat kan ikan sapu-sapu itu memang ada di akuarium bersama-sama dengan jenis ikan lain. Karena fungsi mereka sebenarnya ya kita menyebut sapu-sapu karena menyapu lumut sebenarnya. Dia makan itu membersihkan lumut begitu. Tapi kita kan nggak bisa ngontrol seluruhnya dari proses di mana keberadaan ikan ini ketika berada di akuarium, terus misalnya lepas dan sebagainya ya, berkembang biak dan sekarang menjadi isu lingkungan yang luar biasa sekali. Saya melihatnya bukan pada lebih kepada bagaimana memanfaatkan. Karena ini pengalaman dulu, lele itu tidak populer di kita, ya kan? Yeah. Dan kita mendatangkan juga indukan dari luar Indonesia, banyaknya lele dari Afrika. Dan di Universitas Brawijaya ini justru yang menghasilkan lele dumbo, karena memang Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya pada saat itu bekerja sama dengan Wageningen University yang di Belanda. Sempat di dekade tahun 83, 84 ya, sampai 87 itu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh Wageningen dalam koridor proyek yang namanya Nufik pada saat itu. Lahirlah sekarang lele dumbo. Dulu orang makan lele itu nggak ada yang mau gitu. Tapi sekarang udah kesebar kemana-mana. Nah, ini menjadi inspirasi saya ketika melihat ikan sapu-sapu, iya memang pendatang dari luar. Kenapa dia sampai uncontrolled kayak begitu? Karena ada di perairan umum, sungai kebanyakan, sehingga menjadi kompetitor ke yang lain. Karena memang ikan ini bisa hidup dalam kondisi boleh dikatakan kecerahan dari air itu rendah, banyak polutan dan sebagainya. Wajar dong dia akan mendominasi di situ. Sementara ikan-ikan yang lain belum tentu bisa hidup di situ. Ada satu hal di sini, jika ada ikan itu berarti ada indikator bahwa perairan itu tercemar. Itu satu. Ini baik ya, jadi menjadi bioindikator gitu loh. Yang kedua, bahwa ikan ini tahan terhadap kondisi lingkungan bahkan yang sangat ekstrim ya, dengan kondisi misalnya limbah yang sangat tinggi dan sebagainya. Ini berarti peluang. Artinya apa? Kenapa kita tidak memanfaatkan untuk kita muliakan, untuk menjadi komoditi yang sifatnya itu dibudidayakan? Karena memang kalau bicara ikan itu kan produktivitasnya luar biasa, tinggi banget. Jadi satu ekor ikan itu bisa menghasilkan telur ya puluhan ribu gitu. Kecepatan reproduksinya luar biasa tinggi. Dan saya melihatnya ini peluang untuk saya eksplorasi, sehingga saya memang melakukan penelitian khususnya terhadap ikan. Secara umum saya lebih fokus pada ikan-ikan saat ini orang melihat non-ekonomis, tidak begitu penting. Karena saya melihat
baku pikir saya itu dulu lele itu orang tidak mau mengkonsumsi begitu loh. Sama dengan kondisi ikan sapu-sapu Iya, saat ini. tidak mau konsumsi. Mana dulu kan seringkali orang mengatakan wah lele kepatil lele, sekarang mana ada lele yang patilnya ada. Sudah dilakukan apa istilahnya itu reproduksi silang ya. Jadi melakukan proses perkawinan silang dengan jenis-jenis dari Afrika sana yang dikembangkan itu dulu dari proyeknya Nufik dengan Wageningen University dan Universitas Brawijaya dulunya begitu gitu. Dan saya memulai ini bagi ikan-ikan non ekonomis penting, bukan hanya sapu-sapu, banyak jenis terutama sebenarnya sudah dikonsumsi yang ada di Sungai Bengawan Solo, Brantas dan sebagainya. Ya itulah catatan saya terkait melihat ikan sapu-sapu ini gitu. Oke, jadi sebenarnya kehadiran dari ikan sapu-sapu ini sebenarnya bukan ancaman ya, Prof ya. Sebenarnya asal dikelola dengan baik. Makna bukan ancaman, dia mengancam kalau dibiarkan. Tapi kalau dimuliakan, dibudidayakan dengan manajemen budidaya yang baik akan menghasilkan profit yang benar. Satu hal saya melihat begini, jenis daging dari ikan sapu-sapu ini itu ikannya dagingnya didominasi warnanya itu merah. Dan ini kalau saya mati ini masih penelitian kami masih terus berlanjut ya. Itu kayaknya kok mirip-mirip dengan daging ya, daging sapi gitu ya. Dan cocok ini untuk dikombinasi campuran. Jangan melihat pada mereka yang diambil dari ini. Pandangan saya ini dibudidayakan dulu. Mereduksi semua yang menjadi image masyarakat ya, bahwa dia mengandung logam berat, mikroplastik ya, kalau dibudidayakan dengan standar air yang terkontrol pastinya itu akan tereduksi begitu kan ya. Itu maka ini punya potensi begitu. Oke, luar biasa. Yang salah satu yang menarik juga ikan sapu-sapu ini kan tadi Prof katakan bisa hidup di hampir dimanapun gitu kan Prof ya. Walaupun dimanapun dalam pengertian bukan di laut ya. Iya. Di kondisi air yang bahkan ekstrim, tercemar, banyak polutan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang membuat ikan sapu-sapu ini tangguh gitu Prof untuk tinggal di tempat seperti ini? Iya, pertama itu harusnya ada kajian. Pertanyaan ini penting, kajian secara ichtiologis dan juga fisiologi ikan itu. Ya kalau kita melihat secara makro aja ya. Itu apanya itu kulitnya itu kan keras ya. Nah, tapi belum terungkap apakah dia punya fungsi yang justru itu yang menjadi bagian yang sangat bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kita belum membedah yang bagian dalam. Kalau masalah struktur mulutnya ada di bawah, dia itu cenderung memakan detritus atau makanan-makanan yang sifatnya itu seperti plankton yang ada berhamburan di bawah itu. Dan kita melihat faktanya kalau dia ada di di akuarium, dia kan bukan pemangsa, bukan predator, ya kan? Dia hidup berdampingan itu dengan ikan-ikan lain. Artinya dia layak untuk dilakukan proses pemuliaan, ya. Dan konsumsi feedingnya, ya, makannya itu bisa jadi merupakan jenis-jenis dari plankton dan seperti itu ya. Memang ada yang mengatakan, kalau saya mengatakan kenapa dia dominan, karena faktor lingkungan. Ikan lain tidak mampu hidup di situ, dia berada di situ mampu itu. Jadi bukan masalah kompetisi. Jika pun terjadi kompetisi, iyalah terutama barangkali kita belum membedah bagian di dalamnya ya. Isinya apa ada ikan-ikan kecil dan sebagainya macam begitu. Karena ini kita kan berada di dunia akademis ya. Pastinya apa yang kami lakukan ini ada datanya semuanya begitu. Dan untuk ikan sapu-sapu ini ongoing, jadi bahan proses di mana kami melihat iya memang ada yang harus diperbaiki karena memang faktor lingkungan gitu loh.
Oke. Karena tadi belum dibudidaya itu tadi ya Prof ya, karena Ya. tidak ada di lingkungan yang benar-benar baik begitu. Akhirnya belum bisa Standar. melihat Iya. bagaimana sebenarnya kandungan asli dari ikan sapu-sapu yang bisa dimanfaatkan begitu nggih. Betul. Terlepas dari apapun, kita sudah menguji bagaimana kandungan asam aminonya, ya, yang esensial berapa, ya, non esensial berapa, asam lemaknya bagaimana, jenuh tak jenuhnya sudah terdeteksi semuanya. Lalu kandungan mineralnya bagaimana dan sebagainya. Cuman saya menyampaikan ini karena ini sifatnya kan, ya kalau saya katakan kan talk show ya, bukan paparan akademik. Jadi karena saya bakalan menulis itu untuk konsumsi publikasi jurnal gitu, itu aja. Oke. Nah, yang merebak di masyarakat juga selain membludaknya populasi ikan sapu-sapu beberapa waktu lalu, itu kan banyak sekali kabarnya ikan ini juga bisa merusak infrastruktur sungai gitu, Prof. Seperti tanggul atau bantarannya. Kira-kira gimana tanggapannya Prof. Sukoso? Kalau saya tidak melihat itu ya, karena jenis beberapa jenis ikan juga yang kita mungkin tidak mengatakan bahwa ini bloomingkan menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Mereka semua kadang kalau membuat namanya tempat bersembunyi atau tempat reproduksi pasti akan menggali lubang-lubang sekitar bantaran sungai gitu loh. Jadi masalah bantaran sungai ini tidak se ekstrim itu saya melihatnya ya. Dia bukan jenis ikan yang istilahnya itu gerong sampai ya merusak macam apa itu. Ada kan ya binatang yang kerjanya itu memang berang-berang. Iya. Menggali itu. Iya, memang menggali itu gitu. Kalau berang-berang sih iyalah dia akan mau bikin kayak begitu gitu. Kalau ikan ini enggak. Jadi normal-normal saja seperti jenis ikan lainnya kayak misalnya belut ya. Belut itu juga akan ada di lubang-lubang kayak begitu gitu loh. Ya, itu hanya bagaimana membangun narasi itu sehingga kalau saya mengatakan bukan itunya gitu loh. Jadi bagaimana dibudidayakan itu solusinya gitu ya. Jadi bukan terus dijadikan sesuatu yang sifatnya ini akan berbahaya. Ada sesuatu yang memang lagi saya explore juga. Namanya redfish. Bukan redfish, red devil atau apa gitu ya. Ini pertumbuhannya cepat juga. Kalau kita membudidayakan ikan di danau atau di keramba apung ya, ikan ini cenderung sangat agresif memakan ikan lain gitu loh. Ini juga masalah ya. Tapi sayangnya tidak muncul di permukaan orang mengatakan ini, dan itu menjadi kajian kami juga. Gitu. Justru malah ikan sapu-sapu yang sebenarnya ada opportunity atau kesempatan untuk dibudidayakan dan bermanfaat justru di blooming seperti itu tadi. Iya, jadi saya melihat fakta realnya kalau ditaruh di di akuarium, dia kan tidak berkompetisi dengan yang lain. Tapi kalau red devil ini, wow, dia ganas sekali dia. Makanan aja dia akan direbut duluan gitu loh. Jadi kalau dibudidayakan bersama misalnya dengan nila ya atau dengan jenis-jenis ikan tawar lainnya, bisa jadi dia akan terpinggirkan gitu kalah ya, karena memang agresivitasnya yang sangat tinggi sekali. Oke, Prof, ternyata selain banyak orang yang mungkin menganggap negatif gitu ya ikan sapu-sapu ini, ada beberapa orang yang tergiur itu untuk mencoba daging ikan sapu-sapu karena dianggap padat gitu kan dagingnya. Iya. Kira-kira apa resikonya kalau misalkan mengambil lah ikan sapu-sapu yang ada di sungai lalu dikonsumsi? Ya, kalau saya sebagai orang food scientist ya, dalam pengertian bergerak di ilmu pangan, itu kan ada bahayanya. Kandungan merkuri yang tinggi misalnya ya. Karena itu solusinya apa? Budidayakan dulu gitu loh. Bisa mengontrol lingkungan yang bisa mereduce kehadiran logam-logam berat. Karena kalau di perairan umum ya logam-logam berat kan banyak gitu loh ya. Dia dari limbah manapun, rumah tangga, industri dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau saya membaca itu kan situasi rame itu ada di daerah Jakarta ya. Padahal di Wonokromo itu banyak orang ngambilin
ikan Ikan ini. Iya. Nah itulah, sehingga itu menjadi concern saya. Dan ya kalau dikatakan sebenarnya sudah dimanfaatkan gitu loh. Cuman saya concern sebagai orang yang bergerak di pangan ya, itu bagaimana ini menyajikan supaya standar itu standar quality-nya terpenuhi, tidak ada hal-hal yang membahayakan di dalamnya dan sebagainya semacam itu. Itu cara saya berpikirnya gitu. Jadi sesuatu yang kita pandang jelek atau berbahaya belum tentu itu sepenuhnya seperti yang kita labelkan kepada produk itu. Kita masih bisa untuk memperbaikinya. Ya sayangnya catatannya tentu saya bersama dengan selalu diskusi ya, satunya itu dengan Dr. Fakih. Itu kan saya selalu mengatakan ini kayaknya perlu dimuliakan. Kemudian bagaimana reproduksinya, karena ada beberapa potensi ini kayaknya yang bisa kita eksplor. Ya itulah beberapa hal yang kita sampaikan. Oke, nah ikan sapu-sapu ini kan seperti yang Prof katakan juga, kita sering menjumpai di akuarium gitu ya, berdampingan dengan ikan yang lain, dan tugasnya bisa dibilang sebagai pembersih gitu kan, kadang tuh memakan lumut-lumut yang ada di akuarium dan sebagainya. Kalau kita atau masyarakat punya ikan sapu-sapu di akuarium dan sudah terlalu besar begitu Prof, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah membuangnya atau memindahkan ke sungai itu adalah kesalahan atau? Ya memang kesalahan ya. Kalau memindahkan di perairan umum kesalahan. Oke. Ya kalau memang biasanya sih memelihara itu menjadi tidak tega kan mengkonsumsi ya. Iya. Ya ini hanya sekedar individual perspektif aja. Ya kalau memang ya dimakan aja gitu loh. Kita di akuarium kan airnya terkontrol, ya kan? Saya kok meyakini yang di akuarium itu kondisi deteksi pada dagingnya atau bagian yang lain yang bisa dimanfaatkan itu bisa lebih bagus daripada apa yang kami tangkap selama ini, karena saya menangkap di aliran Sungai Berantas. Jadi di beberapa titik di aliran Sungai Berantas itu coba kita ambil. Ya memang sih untuk pemenuhan standar bahwa dagingnya ini layak dikonsumsi, iya, tetapi kita harus melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki supaya tingkat kelayakannya itu terutama pada kandungan logam berat, terus mikroplastik ini bisa tereduksi dengan mencapai standar rendah gitu. Gitu. Berarti kalau tega makan aja gitu ya. Kalau tega makan saja. Tapi kalau nggak tega ya mohon maaf, kalau memang mau dibunuh ya dikubur aja yang baik. Oke, asal jangan itu solusinya. Jangan dibuang ke sungai, perairan. Ya, apa yang terjadi itu kan karena barangkali saya melihatnya bisa jadi itu saya melihat gini, bisa jadi itu karena orang misalnya tadi itu ceritanya ya, terus lalu dibuang ke sungai. Atau bisa jadi ketika membersihkan akuarium ada telur yang ikut terbuang ke situ gitu loh. Ini akhirnya berkembang biaklah di karena begini ya, sebelum masuk akuarium biasanya kan dia ditaruh di kolam-kolam itu kan ya. Saya sebagai produsen misalnya ditaruh di kolam-kolam kan kadang. Baru itu ada orang yang beli untuk dijual di tempat-tempat penjualan ikan untuk tujuan akuarium dan sebagainya, kan udah rantainya kan sudah beda gitu. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke permasalahan yang muncul di masyarakat, di berita-berita yang mencuat di masyarakat, apakah langkah yang sedang dilakukan pemerintah waktu itu untuk menyapu bersih atau penangkapan massal ikan sapu-sapu itu menurut Prof Sukoso sendiri sudah benar atau gimana? Kalau saya nggak setuju sih gitu loh. Tapi saya lebih berupaya kepada muliakan saja ya. Karena begini, tingkat reproduksinya bagus loh ini ikan ini. Dan telurnya itu punya prospek. Saya membayangkan, ini kayaknya cocok seperti kaviar ya. Karena bentuknya mirip kapro atau gimana? Iya, kuning-kuning gimana gitu ya, kayak tembus gitu loh. Saya belum masuk kepada analisis telurnya itu bagaimana omega 3-nya, kandungan apanya. Karena memang saya lagi fokus kepada daging dan komponen di dalam di ikannya dulu, baru nanti masuk ke dalamnya gitu. Jadi ada potensi yang barangkali belum
kita explore. Contohnya misalnya ya pada bagian kulit. Ya, kulitnya ini kan menarik. Kalau orang yang punya pandangan seni yang bagus, pasti ada ide itu. Entah dijadikan dompet lah, entah apalah dan sebagainya. Nah, ini potensi-potensi yang harusnya kita kembangkan. Jadi kalau saya keputusan itu bagi saya, waduh ini harusnya dimulai dengan ayo ya saya bukan memulai tapi sudah melakukan gitu ya. Mengajak teman-teman untuk melakukan yang di lingkungan Fakultas Perikanan UB ini. Salah satunya saya diskusinya banyak dengan Dr. Fakih ya, yang sebagai pimpinan di laboratorium air tawar milik perikanan UB ini ya di Sumber Pasir. Itu seringkali mengatakan memulai kita yuk melakukan ini gitu. Dan mudah-mudahan bisa ada lanjutannya. Gitu. Amin. Semoga juga bisa menghasilkan hal yang baik dan di masyarakat juga diterima. Sama seperti lele dumbo tadi itu. Kenapa ya orang tidak mengenal lele dumbo? Padahal itu berangkatnya dari risetnya di Brawijaya loh, begitu loh. Dan sekarang udah ada di mana-mana ya, Prof? Iya, udah sangat populer. Bahkan kalau ke Sulawesi, ada itu betul lele. Iya toh? Manado apa itu? Dulu mana ada itu? Ya kan? Ya memang kalau kita perhatikan yang paling realistik untuk mencapai standar konsumsi protein hewani itu memang bersumber dari ikan. Satu, gampang reproduksinya jelas sekali bagus ya, artinya bukan seperti kambing misalnya punya anak 1, 2 atau 3 gitu, sapi paling 1, 2 begitu kan. Tapi kalau ikan ini siklusnya cepat banget, terus jumlah anakannya ribuan ya. Terus berikutnya tentunya kalau kita perhatikan semua orang bisa melakukan ini loh. Dan banyak sekarang orang mengintroduksikan budidaya ala rumahan ya. Untuk contoh yang populer sekarang pasti lele begitu kan ya. Nah, inilah yang harusnya kita desain untuk menjadi sebuah investasi, apalagi kita sudah ngomongin masalah bagaimana pemenuhan gizi. Dan kita memang mendapatkan data bagaimana stunting dan sebagainya, kan masyarakat kita masih begitu gitu loh. Oke. Berarti memang akhirnya kita harus mau menggeser perspektif gitu ya. Tidak melulu melihat yang negatif saja, tapi bagaimana positif dan potensi dari ikan sapu-sapu jika dikelola dengan benar dan baik. Betul, itu aja saya melihatnya gitu. Nah, untuk memulai budidaya ini ya Prof ya, misalnya mungkin tidak perlu langsung yang dalam volume besar gitu untuk masyarakat gitu kan, jika menemui ikan sapu-sapu terus akhirnya ingin membudidaya sendiri di rumah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi gini, kalau saya katakan ya kalau bagi masyarakat yang sudah mendengarkan ini terus begitu toh ya, standarnya contoh jangan membangun image dari sungai-sungai yang memang polusinya udah tinggi gitu ya. Ya dibudidayakan dengan standar air yang benar, bersih begitu kan ya. Pasti di situ ini bagian dari riset saya membandingkan sebenarnya. Bahkan saya lagi melakukan gini, yang dari kita tangkap dari sungai maunya saya coba kalau dalam istilah perikanan itu diberok itu dibiarkan dulu, lalu dikondisikan dengan air yang standar, pakan yang benar, apakah dia akan mereduce dari apa yang didapat dari kondisi wild tadi ya, jadi kondisi yang buruk tadi ya, di perairan yang sangat buruk tadi. Apakah bisa mereduksi? Itu yang harus kita temukan sebagai justifikasi, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat, boleh kok itu dimakan dan sebagainya. Satu sisi tentu kita tadi saya katakan bahwa saya diskusi dengan teman-teman yang bergerak di bidang budidaya pemuliaan ini, coba memulai untuk desain karena kita punya fasilitas di Sumber Pasir untuk memulai itu. Oke, berarti memang sebelum melakukan tindakan juga harus ada risetnya dulu ya Prof ya, supaya memang dipastikan bisa ini dilakukan seperti ini. Karena gini, kalau saya dan teman-teman yang ada di kampus ini kan masyarakat akademik, pasti ditanya pertanggungan jawabnya kan gitu. Pertanggungan jawab itu berupa apa?
ya kita melakukan dong. Ini loh datanya, ternyata tereduksi kok dari logam-logam berat atau mikroplastik yang ada itu. Kalau dibudidayakan dengan cara yang benar, standar air yang benar, itu akan melakukan reduksi yang baik gitu, sehingga memenuhi standar kualitas daging yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, misalnya begitu. Gitu. Jadi itulah keinginan yang ada dalam pikiran saya, sehingga saya terima kasih sekali ya. Sebenarnya fokus saya itu kan kepada penelitian ikan-ikan, tadi saya katakan non ekonomis penting. Kenapa? Karena belum disentuh. Kalau disentuh pasti jadi ekonomis gitu loh. Jadi masyarakat tertarik. Ya, contoh kasusnya seperti yang terjadi pada lele, gitu. Nah ini yang selalu saya inikan ya, jadikan cara mengeksplorasi jenis-jenis ikan yang ada, terutama yang masih di Jawa Timur gitu. Ya. Masih dekat dengan. Ya. Oke, Prof, mungkin terakhir apa pesan utama untuk pemirsa gitu kan, agar lebih peduli terhadap isu-isu spesies invasif tadi seperti yang kita bahas demi kelestarian sungai kita ke depannya? Ya, pertama terutama ikan-ikan yang bukan penghuni asli itu ya, ikan yang pendatang dari luar. Ini ya memang himbauan, karena sifatnya apa? Ini kalau tadi itu, wah ini saya udah nggak suka dengan jenis ikan ini, dibuang. Itu kan berbahaya, menjadi kompetitor bagi jenis ikan-ikan lokal lainnya, gitu, yang memang menjadi penghuni asli dari perairan itu. Ini supaya masyarakat hati-hati di dalam mengambil kebijakan membuang jenis ikan, terutama yang datang dari luar. Kalau saran saya, tidak ada salahnya, ya dimatikan aja, dikubur begitu, selesai sudah urusannya. Tapi kalau menyangkut tadi itu, memang ikan ini pendatang sudah menyebar kemana-mana, dan itu faktanya. Saya melakukan penelitian di sepanjang Sungai Brantas, itu juga ditemukan itu ikan-ikan ini gitu. Bahkan kami mendapatkan itu justru ada yang di daerah tadi di Surabaya, Wonokromo, Jakir, wilayah Jakir. Oh itu banyak sekali. Kalau nggak percaya itu di bawah jembatan itu kenapa sih orang nongkrong-nongkrong situ suka lihat itu ada ikan-ikan itu. Jadi begini, sisi kita ada negatifnya, tapi jangan terlalu di blow up. Kita harus mencari solusi kemanfaatan gitu loh. Yang kita masih butuh daging kok, kan gitu toh. Kenapa tidak kalau ini cepat sekali tumbuh kembangnya begitu ya, reproduksinya juga baik dan sebagainya. Ya kita eksplor aja begitu kemanfaatan yang bisa kita dapat. Itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Ya, sudah berkenan hadir di sini dan berbagi informasi. Semoga bisa mengedukasi masyarakat dan pemirsa yang menonton. Dan semoga Prof sukses selalu, Amin. Sehat selalu. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Profesor Sukoso. Semoga informasi tadi bisa mengedukasi dan membuka wawasan baru gitu ya. Dan semoga kita bisa menjaga lingkungan agar tetap lestari dengan cara-cara yang memang bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Oke pemirsa, cukup sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode Let's Talk berikutnya.